bersama saya di channel Sahabat LDZ. Kali ini kita akan belajar tentang operasi vektor pada bidang. Tentu operasi vektor pada bidang, tentu di sini kita gunakan ilustrasi atau penjelasannya kita gunakan koordinat kartesius ya. Nah, di sini kita lihat notasi yang pertama yang kita sudah pernah bahas di video yang pertama, yaitu tentang notasi vektor yang sering juga ditulis dalam bentuk garis berarah, yaitu contoh vektor A, B. Nah, di sini biasanya diketahui dua titik, misalkan titik A komponennya X1 Y1, titik B komponennya X2 Y2 ya. Ketika kita gambarkan atau kita letakkan atau kita posisikan dia dalam koordinat kartesius dan kita gambarkan vektor, maka kita akan peroleh vektor posisi. Untuk titik A X1 Y1, vektor posisinya adalah vektor A. Sementara untuk titik B X2 Y2, vektor posisinya adalah vektor B. Nah, di sini kita akan lihat operasinya ya. Jadi vektor AB itu sama dengan AO, vektor posisi AO ditambah dengan OB. Nah, di sini perhatikan, AO ini berarti berlawanan arah. Harusnya vektor posisi itu kan OA. Ya. Tapi kita dapat di sini AO berarti berlawanan arah, maka vektornya pasti negatif. Negatif tandanya arah berlawanan ya. Ditambah OB. Nah, AO vektor posisinya kan vektor A. Maka di sini negatif A ditambah dengan vektor B. Negatif vektor A tambah vektor B. Atau kita dapat vektor AB itu sama dengan vektor B kurang vektor A. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk kolom, komponen-komponennya adalah vektor AB sama dengan X2 kurang X1, Y2 kurang Y1. Jadi yang kita operasikan adalah unsur yang seletak ini ya. X dan X, Y dengan Y. Jadi X2 kurang X1, Y2 kurang Y1. Atau kalau kita tuliskan dia dalam bentuk kombinasi linear IJ, maka kita akan dapat vektor AB itu sama dengan X2 kurang X1, I tambah Y2 kurang Y1J. Oke, pahami ini sebagai salah satu formula ya, karena pasti akan ditemukan operasi pada vektor seperti ini. Baik, berikut kita lihat sifat-sifat vektor pada bidang. Misal vektor A itu elemennya adalah atau anggota komponennya adalah X1 Y1, vektor B X2 Y2, vektor C sama dengan X3 Y3, dan K adalah sebuah bilangan real atau sebuah skalar. Tentu kita lihat ada 4 sifat umum daripada operasi vektor pada bidang. Yang pertama, jika vektor A sama dengan vektor B ya, maka X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Nah, sifat satu ini yang kita kenal dengan kesamaan dua buah vektor ya. Kesamaan dua buah vektor. Jika vektor A sama dengan vektor B, maka komponen vektor yang seletak itu harus sama persis. Itu sifat pertama. Sifat kedua, jika vektor D adalah hasil penjumlahan vektor A dan B, atau vektor D sama dengan vektor A tambah vektor B, maka kita akan tulis vektor D sama dengan X1 tambah X2, Y1 tambah Y2. Jadi yang dijumlahkan adalah komponen-komponen yang seletak. Itu pada vektor ya, yang kita jumlahkan adalah komponen yang seletak. Berikut sifat ketiga, jika vektor D sama dengan K kali vektor A, maka D sama dengan KX1 KY1. Nah, di sini perkalian skalar dengan vektor ya. Perkalian sebuah skalar dengan vektor hasilnya adalah sebuah vektor. Dengan catatan skalar tersebut dikalikan terhadap setiap komponen vektor. Jadi D sama dengan K kali X1 kemudian K kali Y1. Semua komponennya dikalikan dengan skalar ya. Itu
Sifat 3 perkalian skalar dengan vektor. Sifat 4 inverse atau lawan dari sebuah vektor ya. Lawan dari vektor A itu adalah negatif vektor A. Di dalam hal ini komponennya berarti akan jadi negatif X1, negatif Y1. Jadi kalau misalkan lawan dari vektor B berarti negatif X2, negatif Y2. Baik, ini adalah beberapa sifat yang akan ditemukan dalam operasi vektor pada bidang. Selanjutnya kita akan lihat beberapa contoh soal yang akan kita bahas menggunakan sifat-sifat yang kita sudah pelajari. Oke, contoh yang pertama. Diketahui titik P min 3,2 dan titik Q 1,8. Tentukan vektor yang mewakili ruas garis PQ. Oke, tadi di dalam konsep kita gunakan titik AB ya. Jadi konsepnya tetap sama, jangan bingung ketika titiknya berbeda ya. Oke, di sini kita akan jawab. Sini kita lihat titik P. P berarti vektor posisinya itu adalah OP. OP itu adalah min 3, 2. Ya. Terusnya kita kenal sebagai vektor posisi P ya, atau tidak usah kita tulis saja dalam bentuk vektor posisi seperti ini. Q berarti vektor posisinya adalah OQ. Ya. Komponennya adalah 1, 8 ya. Kita tuliskan dalam bentuk kolom. Vektor kolom ya. Ya. Yang ditanya adalah tentukan vektor yang mewakili ruas garis PQ. Berarti vektor PQ itu sama dengan vektor PO ditambah vektor OQ. Ya. Berarti nah, sekarang perhatikan vektor PO ya, vektor posisi. Vektor posisinya kan OP. Kalau PO berarti arahnya berlawanan. Jangan lupa kita kasih negatif di sini. Berarti negatif 32 ya, PO ditambah dengan 18. Ya, maka kita akan dapat ini kan skalar ya. Min 1 kali berarti jadinya 3 min 2 ditambah 18. Atau kita dapat 3 tambah 1 negatif 2 tambah 8 ya. Kita dapatkan vektor PQ nya itu adalah 4, 6. Baik, jadi ini adalah vektor yang mewakili ruas garis PQ, yaitu adalah 4, 6. Bagaimana? Mudah kan? Oke, itu contoh pertama. Contoh yang kedua. Di sini soalnya diketahui vektor D sama dengan 21, vektor E sama dengan negatif 42, dan vektor F adalah sama dengan 0,5. Tentukan hasil operasi dari vektor negatif 3 kali vektor D ditambah 4 kali vektor E kurang 2 kali vektor F. Oke, baik, ini contoh sangat lengkap sekali ya. Diakomodir semua sifat yang tadi ya. Kita lihat. Jadi di sini ada penjumlahan, ada perkalian skalar, ada lawan atau inverse dari vektor. Baik, hasil operasi daripada beberapa vektor itu adalah vektor juga ya, supaya jadi di sini supaya kita tidak bingung dengan hasilnya nanti, maka kita misalkan saja dulu ya. Operasi yang panjang ini kita misalkan dengan sebuah vektor ya. Kita misal
operasi ini dengan sebuah vektor, yaitu vektor W misalkan ya. Vektor W itu sama dengan negatif 3 vektor D tambah 4 kali vektor E kurang 2 kali vektor F ya. Ingat, ini kita kasih nama ya, supaya karena hasilnya nanti juga adalah sebuah vektor, maka kita kasih nama saja adalah sebuah vektor W, di mana hasilnya adalah operasi ini. Baik, sekarang kita mulai mengerjakannya. Berarti ini negatif 3 kali vektor D, ini komponen vektor D, itu 2, 1, tambah 4 kali vektor E, negatif 4, 2, kurang 2 kali vektor F, yaitu 0, 5 ya. Ini lengkap. Negatif 3 kali vektor D berarti skalar kali vektor ya. Ini juga skalar kali vektor dan seterusnya. Sekarang kita mulai satu-satu. Sebuah skalar dikali vektor, skalar tersebut harus kalikan dengan semua komponen vektor. Berarti negatif 3 kali 2 negatif 6, negatif 3 kali 1 negatif 3. Kita tulis, tambah 4 kali negatif 4, ini negatif 16, 4 kali 2 8, tulis, kurang 2 kali 0 0, 2 kali 5 10 ya. Baik, jadi di sini terakhir kita dapatkan operasi penjumlahan dan pengurangan vektor ya. Kita kerjakan satu-satu. Berarti sini kita dapat negatif 6 tambah negatif 16. Berarti negatif 6 kurang 16 kurang 0 ya. Berikut negatif 3 tambah 8 kurang 10 ya. Kita dapat ini negatif 22, ini negatif 5 ya. Dapatkan ini negatif 5. Jadi hasil operasi atau penjumlahan vektor tersebut adalah vektor W, di mana kita dapatkan vektor W-nya adalah komponen dalam kolomnya. Kita tuliskan dalam vektor kolomnya adalah negatif 22 negatif 5. Atau kalau kita mau tulis dia dalam bentuk kombinasi, berarti min 22i kurang 5c. Oke, itu contoh 2. Penggunaan sifat-sifatnya sangat lengkap. Dan kita lihat lagi satu contoh soal yang berikut. Oke, contoh 3. Sini diketahui vektor A sama dengan 43 vektor B negatif 3 negatif 5 dan vektor C negatif 5 1. Tentukan nilai dari 5x tambah y kuadrat jika x kali vektor A ditambah y kali vektor B sama dengan vektor C. Oke, ini kita akan bahas bersama. Jawab. Tentu di sini yang ditanyakan adalah ini. Ya, komponen ini yang ditanyakan adalah 5x tambah y kuadrat. Tentu kita harus cari nilai x dan nilai y. Sementara komponen vektornya adalah ini. Sekarang kita selesaikan atau kita operasikan. Jadi x kali vektor A ditambah y kali vektor B itu sama dengan vektor C ya. Kita tuliskan komponen vektornya. Berarti ini x kali vektor A itu 42 tambah y kali vektor B. Vektor B itu negatif 3 negatif 5 sama dengan vektor C. Vektor C ini adalah negatif 5 1. Nah, tentu ini adalah perkalian skalar x kali dengan vektor A. Berarti sini kita akan dapat 4x 2x
ditambah ini negatif 3Y kali masuk ya, negatif 5Y sama dengan negatif 5 1 ya. Lalu sini kita akan lihat berikut operasi dua buah vektor, kita tulis gabungkan. Jadi 4x tambah negatif 3y, berarti kita tulis 4x kurang 3y, 2x tambah negatif 5y, berarti 2x kurang 5y ya. Tanda vektor sama dengan negatif 5 1. Nah perhatikan bagian yang ini. Untuk bagian yang terakhir ini kita temukan konsep kesamaan dua buah vektor seperti sifat pertama ya, sifat operasi vektor bagian A itu ya. Jadi di sini dua buah vektor dikatakan sama, maka syaratnya komponen yang seletak harus sama. Oleh karena itu di sini kita akan tulis komponen seletaknya, berarti ini 4x kurang 3y itu sama dengan negatif 5, dan 2x kurang 5y sama dengan 1. Nah, sampai di sini kita akan temukan sebuah konsep yang baru ya, selain vektor, yaitu adalah kita temukan sebuah persamaan linear dua variabel, sini dalam variabel x dan y ya. Tentu untuk menyelesaikannya kita harus menggunakan metode eliminasi atau metode substitusi yang pernah kalian pelajari di SMP ya. Oke, kita selesaikan di sini. Sini kita pilih, kita eliminasikan variabel x ya. Saya tulis sini eliminasi x, maka kita akan dapat 4x kurang 3y sama dengan negatif 5, 2x kurang 5y sama dengan 1. Oke, perhatikan di sini saja soalnya ya, sudah saya tulis ulang di sini. Kita eliminasikan x, berarti persamaan pertamanya kita kalikan dengan 2, sampai kita kalikan dengan 1, persamaan 2-nya kita kalikan dengan 2 ya. Tentu kita akan dapat 4x kurang 3y sama dengan negatif 5, 2 kali 2 berarti ini 4x kurang 5 kali 2 berarti 10y sama dengan 2 ya. Kita eliminasikan x, berarti kita kenakan operasi kurangan ya. Sini kita dapat 4x kurang 4x 0, negatif 3y kurang negatif 3y tambah 7y berarti tambah 10y, berarti terdapat 7y sama dengan negatif 2 kurang 2 berarti negatif 7. Berarti kita dapatkan nilai y nya adalah 1 ya. Negatif 7 bagi 7 sama dengan negatif 1. Oke, untuk y sama dengan negatif 1 kita substitusikan ke salah satu ya. Kita substitusikan ke 2 saja, gampang ya. Jadi y sama dengan negatif 1, maka 2x kurang 5 kali negatif 1 sama dengan 1. Berarti 2x tambah 5 sama dengan 1. 2x sama dengan 1 kurang 5, negatif 4. Berarti kita dapat x nya adalah negatif 2. Jadi kita sudah dapatkan nilai x nya adalah negatif 2 dan nilai y nya adalah negatif 1. Maka pertanyaan yang ditanyakan sudah bisa kita jawab ya. Jadi nilai dari 5x tambah y kuadrat itu sama dengan 5x, x nya min 2, berarti 5 kali min 2 tambah min 1 kuadrat ya. Berarti min 10 tambah 1 kita dapat negatif 9. Oke, ini nilai yang kita dapatkan. Baik, pembelajaran kita kali ini cukup dulu. Jangan lupa dipelajari ulang
kerjakan latihan-latihan soal biar lebih paham konsepnya. Oke, sampai jumpa di pembelajaran yang berikut. Someone that's afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me